Waktu itu kami ada di sana, baru dibacain beberapa ayat, itu beliau langsung tiba-tiba cekek layar sendiri gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa Par TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di program Aheng. Aheng kita kali ini kedatangan Kang Rais employee ya. Udah manggang? Alhamdulillah sehat ya. Nah, Kang Rais sekarang datang ke Aheng ini tentu membawa cerita yang sangat menarik, Kang ya. Cerita yang Aheng mungkin seperti itu. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan bicara karena Kang Rais ini pernah terjun kan di dunia hikmah juga ya. Pasti tidak jauh dari kami seperti itu. Oke Kang, sudah siap Kang? Bisa lah. Oke, Kang Rais punten Pak Iden, pernah ada pengalaman apa nih Kang ketika dulu mungkin ya berada di dunia hikmah seperti itu Kang? Ketika mengikuti pasien atau apa gitu kan, silakan. Ya, jadi kalau hikmah itu saya tuh dari umur pokoknya sekitar tahun 2011 lah. Itu hikmah kan pertama kali datang ke Sumedang itu bertemu sama guru hikmah. Nah, jadi dari beliau belajar gitu kan. Jadi kita kan dulu tuh di sana kan selain ibadah usaha gitu kan. Jadi setiap malam Jumat itu kita tuh zikir bareng. Zikir bareng setiap Jumat dipimpin sama guru ini gitu. Jadi nah kan awal ketemunya juga itu waktu pas pertama masih usaha tuh masih di bawah banget gitu kan. Masih di bawah banget, ibaratnya mah hampir ibaratnya masih nol gitu. Jadi ibaratnya kita sudah kerja keras gitu kan, tapi masih hasilnya tuh masih di bawah harapan. Jadi akhirnya tuh mencari guru hikmah. Nah, terus ketemu sama guru hikmah itu. Nah, jadi metode beliau itu tiap Jumat kita tuh bareng gitu kan. Tiap Jumat bareng, cuman zikir bareng lah. Itu zikir bareng sampai jam 12. Nah, ini kan banyak teman-teman tuh. Terus juga kadang ada yang sakit, jadi diobatin bareng-bareng. Jadi dari situlah ibaratnya belajar tentang mengenal hal-hal gaib gitu kan. Nah, ternyata benar bahwa gaib itu benar ada gitu. Nah, cuman memang kita harus sering-sering ibaratnya ngelatih diri dengan zikir kayak gitu. Nah, jadi selama belajar ilmu hikmah itu jadi banyak gitu, jadi banyak pengalaman gitu kan. Kan kadang kita ada pasien dulu tuh, ada pasien yang datang itu cewek gitu kan. Jadi setiap dia diobatin itu kadang beliau tuh tiba-tiba mencekek lehernya sendiri gitu. Jadi kayak mencekek itu sudah dua orang laki-laki megang tangan gitu kan. Terus ada yang megang ibarat kakinya, ibarat biar nggak ngamuk waktu diobatin gitu kan. Jadi beliau tuh aslinya tuh orang Batak, cuman sakit. Jadi yang beliau rasakan tuh sakit daerah kepala gitu kan. Jadi ibaratnya daerah kepala sama daerah telinga. Jadi sudah diobat ke Bandung kemana tapi nggak sembuh. Akhirnya beliau datang ke guru. Nah, waktu itu kami ada di sana, baru dibacain beberapa ayat, itu beliau langsung tiba-tiba cekek layar sendiri gitu kan. Cekek layar sendiri, ibarat dilepas nggak bisa gitu kan. Terus diusahain, dibacain, akhirnya bisa berhenti gitu kan. Nah, ternyata beberapa bulan kemudian ibaratnya saya itu baru tahu gitu bahwa si pasien ini kerjaannya itu kalau misalkan si konsumen itu nggak bisa bayar, itu mau TV apa aja dibawa. Jadi mungkin sikap kejamnya itu, jadi si tangannya itu mencekek dirinya sendiri. Jadi seolah-olah ibaratnya ngasih tahu nih kerjaan orang itu tukang cekek gitu kan. Jadi ternyata ibaratnya kelakuan kita sama penyakit itu ibaratnya mah sesuai gitu. Ada korelasi bahwa itu sebenarnya tuh secara tidak langsung ibarat Tuhan tuh ngasih tahu karena kamu tuh jangan sekejam itu. Misalkan ada yang nggak bisa bayar atau gimana kan, jadi nggak harus dengan kekerasan dari situ. Nah, jadi
dari situ. Terus juga ada yang apa sih, kadang tuh kan di Sumedang ini masih apa sih, lekat dengan asihan gitu kan. Pelet. Itu juga waktu itu lihat ada pasien yang datang gitu kan, itu cewek gitu kan. Jadi beliau tuh memang kerjanya tuh tukang rias pengantin. Nah tapi si anehnya itu si cewek ini memang, jadi beliau itu apa, ibaratnya bermasalah sama suami, cuman beliau pergi ke dukun. Nah jadi diobat ke dukun, ternyata si dukun ini suka sama cewek ini. Akhirnya nggak diobatin, jadi malah dipelet gitu kan. Jadi malah dipelet si cewek ini, malah apa sih, jadi dibalik si cewek lagi ke dukun, malah suka ke dukun gitu pas waktu. Nah cuman si cewek ini dia tuh merasa ini salah gitu kan. Ibaratnya kenapa saya tadinya pengen ibaratnya teh sama suami itu deket, malah tambah jauh. Nah akhirnya beliau sadar, akhirnya dari dukun itu pindah gitu. Beliau cari, akhirnya ketemu sama guru saya yang di Hikmah itu, diobatin, akhirnya itu juga sempat ngamuk. Lah ibaratnya beliau ngamuk, tiba-tiba si suara cewek itu berubah jadi suara dukun, suara laki-laki begitu kan. Jadi dia tuh sampai ngomong ibarat apa, jangan diobatin katanya gitu kan. Jangan diobatin, ini mas sudah milik saya kata. Itu suara laki-laki jelas. Kok bisa gini? Gitu, saya juga kok bisa gini? Kang Rais dengar sendiri dah. Ibaratnya melihat langsung gitu kan. Kok bisa gini kata saya, ibaratnya suara dukun itu bisa masuk ke cewek itu kan. Kok bisa kayak gini kata saya. Jadi dari situ, jadi apa sih, belajar hikmah itu makin serius gitu kan. Makin serius, pokoknya ada yang ibarat ziarah tak kemana. Nah gitu kan, jadi semakin senang tuh. Jadi ibaratnya apa, dan juga kan di hikmah itu kita tuh ibaratnya bisa lihat orang tuh ibaratnya kayak transparan gitu. Jadi bisa melihat aib seseorang kan. Jadi bisa jadi ibaratnya mulai penasaran tuh. Ibaratnya kalau ada pasien tuh, sebelum guru yang nanganin kita tuh kita lihat dulu nih gitu kan. Ini gitu kan. Nah nanti pas guru ngobatin, sama gitu kan. Jadi kayak ibaratnya udah hebat nih gitu kan. Nah jadi ibaratnya mulai kesana. Nah cuman mulai Kang, sebelum dilanjut kita tahan dulu nih Kang. Semangat sekali ini Kang Rais. Kita akan lanjutkan di segmen kedua. Jangan kemana-mana, tetap di Aheng. Masih di Aheng, kita ada di segmen kedua nih Kang. Nah tadi mohon maaf agak kepotong nih Kang Rais. Jadi sebelum pasien ditangani oleh guru kan, jadi kita itu suka mengintip dulu kan, seperti itu. Nah itu diantaranya seperti apa Kang? Nah jadi kan kadang kita ibaratnya sambil ngasah kan, jadi sambil ngasah pengetahuan, kita cuman lihat sepintas, nanti kita disamakan sama guru nih gitu kan. Jadi kan pas pasien datang itu kita sudah tahu nih, ini orang penyakitnya ini gara-gara ini gitu kan. Sudah kebaca tuh gitu kan, nanti diobatin sama guru kan, nanti disamain. Nah cuman memang dalam hikmah itu kan semakin kesini tuh semakin kerasa kok selama di hikmah itu apa, punya efek gitu. Punya efek. Dari efeknya itu kan, jadi setiap pasien yang kita sembuhkan itu jadi ada bekas. Jadi dosa selama. Jadi kita juga kena penyakit. Jadi walaupun si pasien itu sembuh gitu kan. Karena kan di hikmah itu rata-rata si pasien itu, si penyakitnya dibongkar. Jadi misalkan nih pasien kan dibongkar, ibaratnya aib-aibnya tuh. Kamu tuh pernah ini kan dibongkar. Nah, jadi memang secara ibaratnya kalau pasien mah dia kan, wah kok bisa tahu kan pasien. Tapi sebenarnya mah ke yang penyembuh itu jadi penyakit. Ya kan? Karena kita sudah ngebongkar aibnya ibarat apa orang lain. Nah kayak gitu. Jadi memang apa mulai kerasa nih. Efeknya seperti apa Kang? Ya, kita jadi ikutan sakit atau gimana? Efek itu kita tuh contoh misalkan malas ibadah. Jadi semakin malas pokoknya semakin susah nih. Ibaratnya mau ibadah susah. Terus juga kita kadang tuh efek-efeknya itu
Jadi si penyakit, si pasien ini dia tuh datang ke kita. Jadi bentuknya kadang apa kayak binatang. Ya, kadang tuh masuk ke rumah kayak apa sih? Kayak katak, kayak ular itu bisa masuk. Ya kadang kan sebelum pasien datang itu sudah datang, ibaratnya kayak kobra itu sudah datang. Dia udah ngasih tahu kita kan. Jadi makhluk kayak gitu tuh pas kita walaupun sudah si pasien sembuh, dia tuh datang ke kita gitu. Ada orang nu wasilahnya gitu. Iya, jadi penyakit ngamuk ke orang udah. karena marahnya sama kita gitu kan. Jadi datang itu kayak binatang-binatang kayak gitu. Jadi yang kadang suara-suara yang dari kayak batu dari atas itu sering ibaratnya selama belajar apa di hikmah itu. Kang Rais pernah sampai sakit? Pernah, ibaratnya kan karena ibaratnya apa sih? Kan kita kadang ibaratnya kerja gitu kan, ibaratnya kerja capek terus ada pasien kan, kita kalau misalkan kalau di hikmah itu kan, jadi sebelum kita nyembuhin pasien, nah kita tuh nyetok dulu, istilahnya mah kayak nyetok energi keluar, nyetok energi. Jadi misalkan nih kita energi kita di level 100, nah sedangkan si pasien ini ibaratnya minus 100. Jadi di saat kita misalkan ngobatin ini, ibaratnya habis energi kita kan. Kosong, ya? Jadi bisa kitanya ibarat sakit. Bahkan yang paling parah itu misalkan ibaratnya kita nyetoknya 100 nih, misalkan si pasiennya itu 2000, ya udah bisa muntah darah, bisa langsung meninggal itu karena kesedot energi kita kayak gitu. Itu cara nyetoknya seperti apa? Ya kan, jadi kalau nyetoknya itu kan kalau di hikmah itu memang kita kayak zikir kan. Jadi emang misalkan dari maghrib sampai jam 10, kadang sampai jam 12 itu nyetok gitu kan. Nah itulah di hikmah. Jadi memang kita tuh nyetok dulu buat badan kita kan. Nanti kita misalkan energi kita ibaratnya udah bisa, nah itu baru ibaratnya disalurin kayak gitu. Nah memang selama pengetahuan saya juga memang itu. Jadi kalau energi gini memang ilmiah gitu kan. Karena kan kita semua alam semesta ini jadi berasal dari atom gitu kan. Itu makanya kan ibarat manusia, tumbuhan, ya kan, kayu semua itu bahannya bisa berpindah ya. Ibaratnya kan kayak bahannya itu yang paling kecilnya itu atom kan. Sedangkan atom itu yang paling kecil lagi itu yang nggak bentuk si atom itu partikel. Nah, partikel itu bentuknya gelombang. Nah, gelombang itu yang disebut energi. Jadi seluruh alam semesta ini sebenarnya bisa dikatakan adalah energi. Jadi ruang kosong ini juga ada energinya. Iya. Nah, kan sedangkan energi itu bisa dipindahkan tapi tidak bisa dimusnahkan. Gitu. Ya, jadi makanya nih di saat kita misalkan lagi galau gitu kan, terus deket sama orang yang lagi ceria kan langsung terkebawa ceria. Pas balik galau deh. Gitu. Ya kan? Itu makanya kan kita kadang ada bahasa ibarat tuh mau datang ke guru itu ibaratnya transfer energi kan. Ibarat sama teman juga bisa kayak gitu, ibaratnya saling misalkan kita 100, di teman misalkan 200, nantinya tuh 150 rata kayak gitu. Berarti lu energinya bagus, gurunya tok. Kayak gitu. Jadi makanya kan kadang kita nih misalkan kita kedatangan tamu, kok tiba-tiba jadi lemes ya. Nah, lemes berarti si tamu itu bawa energi kita. Energi kita energinya kurang. Gitu. Kadang juga misalkan kita nih kedatangan tamu kok malah semangat, berarti si tamu itu energi positif berarti. Jadi positif ke kita. Makanya kan kata gimana kan perhatikan teman kan benar kayak gitu, karena masing-masing itu bawa energi kayak gitu. Terus juga masalah energi itu pernah juga pengalaman gitu kan waktu itu kita lanjut di segmen ketiga kan. Oke, sangat menarik sekali, semakin menarik. Jangan kemana-mana, tetap di Aheng. Oke Kang Rais, sekarang kita berada di segmen terakhir nih Kang. Tadi kepotong lagi nih Kang. Ada pengalaman apa nih, jadi penasaran nih Kang? Jadi emang ya cara itu kan mulai situ kan mulai mulai tahu gitu bahwa kalau kita main di hikmah itu
masih ada efek samping kayak gitu. Efek samping. Nah jadi kita apa sih ibaratnya capek lah gitu kan, hampir beberapa tahun masuk ibaratnya apa sih hikmah gitu kan, jadi terlalu capek gitu. Nah terus waktu itu juga jadi guru saya itu mulai sibuk, beliau tuh mulai sibuk. Nah jadi akhirnya kami tuh apa mencari guru yang lain gitu, ibaratnya mencari guru yang lain atau energi yang lebih kuat lah kayak gitu. Jadi akhirnya bertemulah guru saya yang sekarang. Jadi beliau itu apa sih pelanjutnya Abah Anom. Kang Abah Anom itu terkenal, beliau itu wali kutub ya kan, wali kutub. Nah di situ saya belajar ibaratnya. Pas saya belajar ke Ciamis, ibaratnya langsung ke Abah Gaos. Jadi pas masuk ke Abah Gaos itu beliau tuh langsung ngomong kayak gini. Nah kata beliau apa sudah apa, jadi kalau bahasa kita itu kita mah udah keluarga, kata beliau kayak gitu. Ibaratnya kenapa keluarga, karena memang sebelum itu juga sudah ngamalin zikirnya sama gitu, la ilaha illallah kayak gitu. Cuman waktu itu belum ibaratnya belum baiat, jadi belum bermursyid gitu kan. Nah setelah ke beliau ibarat nama apa ditalkin gitu kan, talkin. Nah dari situ ibaratnya pemahaman tuh jauh gitu, jadi hampir balik 180 derajat gitu kan. Jadi kalau kita di hikmah itu kita tuh nyari penyakit orang lain. Nah di hikmah, sedangkan kalau di tasawuf kita tuh nyari penyakit diri sendiri gitu. Jadi nggak sibuk nyari penyakit orang gitu kan. Jadi apa nggak sibuk apa sih neropong penyakit orang nih. Nah kan kalau di hikmah tuh ibaratnya sibuk nyari penyakit orang. Di tasawuf itu kita tuh disuruh mencari penyakit sendiri kayak gitu. Jadi dari hikmah itu udah jarang ibaratnya misalkan kalau ada pasien juga misalkan kan kadang tuh berusaha menghindar gitu kan, karena ibaratnya ini pasien sakit, sebenarnya yang lebih sakit tuh saya gitu kan, soalnya ibarat dosa saya juga banyak gitu kayak gitu. Jadi menghindar walaupun misalkan nggak bisa menghindar. Nah ibaratnya kalang cuman dikasih diarahkan mungkin ibarat diarahkan, ibarat ditalkin, atau misalkan dikasih air manaki, dikasih air zikir. Jadi bukan kita lagi kayak gitu. Dan juga di tasawuf itu diajar kita tuh kan, kalau di hikmah itu kita tuh ibaratnya niatnya itu tuh pengen punya ilmu ini, pengen itu, pengen ini. Nah sedangkan di tasawuf itu niatnya itu cuma satu, yaitu kita ingin sampai kepada Allah. Jadi cuman niat itu nggak neko-neko gitu. Jadi cuman satu tapi paten gitu. Nah karena memang kan di alam kan di alam dunia ini kita tuh memang harus tahu nih ibaratnya jalan pulang kayak gitu kan. Jadi makanya banyak ruh gentayangan itu kan kadang itu karena mereka tuh waktu di dunia tuh nggak tahu jalan pulang. Jadi akhirnya pas meninggal si ruh tuh bingung ibaratnya mau ke kanan atau ke kiri atau kemana. Makanya disebutnya tuh ruhnya tuh gentayangan karena dia tuh nggak bisa pulang kayak gitu. Nah jadi di thariqah ini, di tasawuf ini, jadi saat kita ditalkin itu kita tuh langsung dipulangkan oleh guru kita. Jadi kita tuh sudah ibaratnya sudah diantarkan ke ibaratnya ruh kita pulang. Nah tapi jasad kita masih di dunia kayak gitu. Cuman beliau juga kalau ibaratnya kalau kata Abah Gaos itu, jadi hikmah itu jangan dibuang gitu. Nah, jangan dibuang. Tapi kata beliau, jadi hikmah itu harus ditasawufkan kayak gitu. Karena kan jadi kalau udah ibarat ditasawufkan mah jadi si hikmah itu memang lebih tajam tapi jarang dipakai kayak gitu. Jadi kita tuh jadi kita tuh fokusnya cuman ibaratnya memperbaiki diri kayak gitu. Jadi memperbaiki diri, ibaratnya dosa kita masih banyak kayak gitu. Sedangkan kan besok kita belum tahu masih hidup atau enggak kayak gitu kan. Jadi fokusnya tuh ke ibaratnya ke diri gitu kan. Makanya ibaratnya mulai kebayang kayak gitu. Makanya banyak dulu guru-guru saya atau teman-teman saya di hikmah itu ada yang cuci darah itu karena kan itu. Jadi ibaratnya dosa-dosa kan, ibaratnya
ibaratnya kita udah banyak dosa, tambah lagi ibaratnya penyakit pasien gitu kan, nempel. Nah jadi di tasawuf itu dibersihkan semuanya kayak gitu, tadi bersihkan. Nah terus kan di tasawuf itu juga, nah kita tuh ibarat dihajarkan, jadi kan apa, kita tuh apa, diajarkan bertemu dengan Tuhan kita gitu. Jadi kan dulu tuh pernah mikir kayak gitu kan, jadi sebelum saya, jadi walaupun sudah ditalkin, saya itu sebenarnya pas di tasawuf itu masih mencari nih ibaratnya Tuhan saya siapa gitu kan. Ibaratnya apa sih, pernah berpikir kayak gitu kan, misalnya kita kerja, misalkan ibaratnya sudah pas waktu gajian, orang dapat gaji kita enggak, gitu kan. Pas kita nanya apa, gaji saya mana, bos kamu siapa gitu kan. Nah jadi ibaratnya pernah berpikir gitu, bagaimana kalau kita zikir, sholat kita nih, nah tapi kita tidak tahu yang kita sembah siapa, ya kan. Jadi akhirnya tuh terus berpikir di kepala gitu ya. Jadi akhirnya tuh pengen ketemu lah yang, jadi Tuhan saya siapa gitu kan, diri saya siapa. Nah jadi benar tasawuf itu mengajarkan mengenal diri sendiri gitu. Karena ada itunya, keterangannya kan. Nah keterangannya, jadi pas di saat kita berusaha mengenal diri kita sendiri, nah disitulah kita bertemu wajah Allah kayak gitu. Jadi makanya memang kalau secara umum mah, jadi di saat kita sudah ketemu wajah Allah, jadi jelas kita tuh sholat sama siapa. Jadi ada ruhnya kan. Ya makanya kan gini, kan ada kan apa, kalau kan syahadat itu kan ibaratnya kita tuh apa bersaksi, ibarat kita tuh menyaksikan Allah dan Muhammad. Nah kalau kita belum pernah ketemu Allah sama Muhammad, saksi kita batal. Misalnya kita nih, misalkan apa di sidang jadi saksi, ibaratnya kamu melihat nggak ibaratnya jadi pembunuhan, enggak kayak gitu kan, berarti saksi kita batal. Jadi misalkan kalau syahadat kita apa, ibaratnya kita belum tahu ibaratnya bertemu wajah Allah atau bertemu sama Rasul gitu kan, jadi syahadat kita tuh batal gitu. Nah jadi jadi tasawuf itu penting gitu. Tasawuf itu penting, jadi biar kita tahu ibaratnya Tuhan yang kita sembah itu siapa. Sangat menarik Kang, ini sayang sekali waktunya dibatasi ini Kang. Jadi intinya perbincangan saya dengan Kang Rais ini perjalanan dari hikmah Kang ya, kemudian ke tasawuf seperti itu, dan dengan tasawuf itu menjadi lebih sempurna Kang ya, jadi lebih sempurna. Nah mudah-mudahan apa yang Kang Rais sampaikan di sini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jadi intinya kita itu harus cager ya, enal gini Kang, cager bager non lahir batin cager bager lahir batin seperti itu. Oke, hatur nuhun Kang Rais ya. Mudah-mudahan tidak bosan untuk bicara lagi, untuk berbincang lagi di Aheng ini kan. Oke pemirsa Par TV, itu saja yang dapat kita sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.